Maka di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian login. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Artayani BR Situmorang, NIM 128844313, kelas 12 4D 30. Baik, untuk membuat bagian login ini kita harus membuat tampilannya terlebih dahulu. Pada bagian view, kita buat pack login. Bagian pack login ini kita buat from untuk menginput data login dan membuat metodenya. Di sini kita membuat metode post dengan link cek login, kemudian metode ini kita masukkan ke root agar link tersebut bisa diproses. Agar bisa login, kita membutuhkan data yang telah tersimpan pada database. Di sini kita menggunakan database pada tabel pengguna. Di dalam tabel pengguna ini kita mengambil nama dan password untuk registrasi loginnya. Selanjutnya, nama dan password ini tentunya harus kita masukkan ke dalam controller. Nah, di sini saya telah membuat controller login, di mana controller login ini memiliki function pack login untuk menampilkan tampilan loginnya. Kemudian ada function cek login untuk mengecek atau memvalidasi username dan password yang kita akan masukkan. Di sini kita menggunakan nama pengguna dan password yang ada pada tabel pengguna pada database. Kemudian di sini kita arahkan ke beranda. Jika nama dan password yang kita masukkan bernilai benar, maka kita bisa masuk ke beranda. Jika nama dan password yang kita masukkan tidak teratur atau tidak terdaftar, maka kita tidak bisa masuk ke beranda dan akan menampilkan pesan kesalahan. Kemudian, function logout untuk perintah keluar dari beranda. Oke, selanjutnya kita ke tutorialnya. Agar bisa login, kita lihat terlebih dahulu database-nya bagian pengguna. Di sini ada data nama penggunanya, kera, dan passwordnya 1, 2, 3. Agar bisa login, kita harus mengikuti nama dan password ini. Kita coba kera dan passwordnya 1, 2, 3. Login. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, sudah berhasil. Kita coba logout lagi. Kita logout. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, berhasil. Lalu kita coba masukkan sembarangan nama dan password. Login, kita tunggu. Dan di sini tidak bisa karena yang kita buat tadi sembarang, bukan nama dan password yang kita daftar di database. Dan selanjutnya kita coba lagi nama dan password yang sudah terdaftar.
login, dan berhasil masuk ke beranda. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan data objek wisata. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Sinta, kelas 12 4D 30, NIM 12184489. Bagian data objek wisata ini merupakan bagian from input data objek wisata. Ini ada tambah, data, edit, dan hapus. Untuk tampilan ini terlebih dahulu kita membuat database-nya, dan kami telah membuat database-nya. Dan saya telah membuat data objek wisata di mana ada kolom ID, kode, nama wisata, lokasi, deskripsi, file. Selanjutnya, setelah membuat database, selanjutnya kita buka PHP Storm. Yang kita lakukan membuat model, controller, dan view. Di sini membuat model wisata. Ada objek wisata. Di sini tabel wisata untuk menghubungkan controller dan brosurnya akan dibuat ke database bagian tabel wisata. Selanjutnya controller bagian objek wisata. Di sini untuk menulis function-function, memproses link dan ke dalam pembuatan web wisata. Dan di sini ada function-function simpan untuk perintah menyimpan data-data database. Selanjutnya ada function hapus untuk menghapus data. Selanjutnya function create untuk membuat data baru. Selanjutnya read untuk menampilkan data pada brosur. Selanjutnya delete atau menghapus, dan edit untuk mengedit data. Function list untuk menampilkan list data. Selanjutnya function terima file untuk menyimpan file untuk kita inputkan. Selanjutnya ada function gambar untuk menampilkan gambar pada objek wisata. Selanjutnya bagian view untuk menampilkan hasil codingan ini ke brosur. Untuk bagian view ini kita membuat tabel objek wisata untuk tampilan webnya, dan kita buat form untuk penampilan form edit. Bagian view objek wisata dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tag heading untuk mengetikkan perintah-perintah seperti if dan float yang fungsinya untuk menampilkan pesan sukses atau gagal data yang kita masukin. Yang kedua, data tabel untuk menuliskan tampilan kerangka pada brosur. Di sini ada kerangka, kode, nama wisata, gambar, aksi. Untuk menampilkan edit dan hapus dan bagian forward ini
Fungsinya untuk perintah input data atau mengisi form tabel, dan adapun kodenya yang harus sesuai dengan data yang ada pada tabel di database, seperti ID, kode, nama wisata, lokasi, deskripsi, dan file. Yang terakhir, bagian model untuk menentukan form input untuk menampilkan data ke dalam database. Selanjutnya, data tambah gambar, form edit, ada data hapus. Pertama kita form gambar, kita masukin gambar, kita kodenya 1, 2, 3 atau terserah. Kemudian nama wisatanya itu Bukit Jamur, seperti Bukit Jamur. Lalu pilih gambar seperti ini, lalu simpan. Form edit. Sudah. Situ masukin kodenya 1, 2, 3 atau terserah. Lalu nama wisatanya Bukit Bawang, lalu masukin gambarnya, dan lalu simpan. Tampilan objek wisata ini sudah tampil. Coba kita hapus. Sudah bisa terhapus. Lalu masukin lagi nama wisatanya, browser atau gambarnya. Sudah bisa. Lalu bagian sudah tampil. Lalu bagian database-nya sudah tampil. Sudah tampil. Ada namanya. Lalu kita hapus bagiannya. Hapus. Kita coba lagi di database. Sudah terhapus. Sudah selesai. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijaya Fitri Waristira dengan NIM 1218432. Jadi di sini saya akan membahas di bagian data pengguna. Baiklah, kita akan melihat from data pengguna tersebut. Jadi di dalam data pengguna ini terdapat tambah, edit, dan hapus. Untuk membuat from ini, maka kita akan membuat sebuah database terlebih dahulu. Ini database yang sudah jadi, di mana ada tabel pengguna, di mana dalam tabel pengguna ini terdapat ID, nama pengguna, password, nama lengkap, nomor HP, dan email. Jadi jika sudah kita buat database ini, kita akan buka PHP Storm. Yang pertama, kita akan membuat sebuah model pengguna .php. Jadi di dalam model pengguna .php ini terdapat TB pengguna yang nanti fungsinya ini menghubungkan controller atau browser ke database yang akan dihubungkan ke dalam tabel pengguna yang ada di database. Selanjutnya kita akan membuat controller. Jadi controller ini terdapat di HTTP controller. Jadi di dalam controller ini terdapat function-function yang nantinya akan kita buat di dalam sebuah root juga. Jadi yang pertama ada public function simpan. Ini yang fungsinya untuk menyimpan. Selanjutnya ada public function hapus, gunanya untuk menghapus, create untuk membuat, create untuk menampilkan, update untuk mengupdate. Selanjutnya ada delete untuk menghapus. Selanjutnya ada edit untuk mengedit dan list untuk melihat list data tersebut. Jika sudah, kita akan membuka root. Jadi di dalam root ini ada web .php. Jadi di dalam web ini kita akan membuat function-function yang ada di controller tadi, di mana ada list, simpan, update, hapus, dan edit. Fungsinya ini untuk mengarahkan ke browser. Selanjutnya kita buat sebuah view. Jadi view ini menampilkan sebuah hasil codingan di web. Untuk web ini kita membuat tabel pengguna. Ini view yang sudah dibuat. Selanjutnya kita akan mencoba fungsi-fungsi yang ada di data pengguna. Yang pertama kita akan mencoba tambah data pengguna. Yang pertama ada nomor, yang kedua ada nama pengguna, yang ketiga ada password, yang terakhir ada level. Kita isikan dengan admin.
Jika sudah, kita isikan semua, kita klik simpan. Maka data pengguna berhasil disimpan. Ini data yang tadi kita tambahkan sudah tersimpan, kita lihat di dalam database-nya. Kita refresh terlebih dahulu. Data yang tadi sudah tersimpan juga di dalam database. Selanjutnya kita akan mencoba fungsi edit. Di mana fungsi edit ini kita akan mengubah semua data-datanya. Kita ganti nama pengguna juga. Kita ganti passwordnya. Terakhir kita simpan. Data berhasil disimpan. Ini yang tadi kita edit sudah berbeda. Selanjutnya kita akan mencoba fungsi hapus. Kita klik OK. Baiklah, data pengguna berhasil dihapus. Kita cek di dalam database. Kita refresh terlebih dahulu. Data yang tadi sudah terhapus dan tidak ada lagi di dalam database ini. Baiklah, sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Rahayu, NIM saya 12184630. Saya akan menjelaskan data transportasi. Data transportasi di sini terdapat tambah data, edit, dan hapus. Kita ke database untuk membuat tabel transportasi. Di tabel transportasi ada ID, nomor, nama, dan harga. Sekarang kita menuju ke PHP Strom. Model, kita ke model transportasi. Model transportasi fungsinya untuk menghubungkan ke tabel transaksi yang ada di database. Selanjutnya kita akan ke controller. Kita ke controller transportasi. Kita ke controller transportasi. Di sini transportasi. Di sini fungsinya untuk menghubungkan tampilan pada view, database, dan browser dengan membuat function create, update, delete,
dan edit, di mana function ini kita di bagian root, ini di bagian root web. Di bagian root web. Nah, ini dia bagian root webnya. Selanjutnya kita ke view. Selanjutnya kita buka view. Ini ada transportasi untuk membuat tampilan dan form untuk menginput data pada web. Untuk menginput form data pada web. Kemudian kita from transportasi untuk membuat tampilan form editnya langsung aja kita ke webnya. Langsung aja kita ke webnya. Nah, ini webnya, di sini ada tambah data. Kita akan mencoba untuk menambah data. Masukkan nomor. Misalnya 121, nama wisatanya air terjun. Kemudian masukkan harga transportasi yaitu 50.000, kemudian klik simpan. Nah, data transportasi berhasil disimpan. Kita lihat ke database-nya, kita refresh. Nah, maka akan muncul data yang telah kita tambahkan tadi, yaitu air terjun di database-nya. Kembali ke webnya lagi, kita edit. Yaitu kita ubah nama wisatanya menjadi pantai. Kemudian harga transportasinya juga kita ubah. Selanjutnya kita klik simpan. Selanjutnya kita klik simpan. Dan data transportasi berhasil disimpan. Kita ke database-nya lagi. Kita refresh. Maka akan muncul yang telah kita edit tadi, yaitu pantai. Kita kembali ke webnya. Kembali lagi ke webnya. Ke data transportasinya lagi. Kita tunggu sebentar. Nah, kita akan mencoba untuk menghapusnya. Kita tekan hapus. Kemudian kita oke. Kita
Kita tunggu sebentar. Nah, maka data transportasi berhasil dihapus. Kita cek ke database-nya. Jangan lupa kita refresh lagi. Maka data yang kita hapus tadi telah terhapus di database-nya juga. Tapi kita kembali ke webnya. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya teman saya Ciara tim 12-18-4347, kelas 12-4D30. Di sini saya akan menjelaskan tentang data transaksi. Baiklah, di sini ada tampilan data transaksi, yaitu ada tambah data. Di tambah data, kita melihat bahwa ada edit dan hapus. Untuk membuat data ini, kita menggunakan PHP Storm dan MySQL untuk data base-nya. Nah, di sini kita lihat pembuatan dulu datanya menggunakan MySQL. Saya telah membuat tabel data transaksi, yaitu ada ID, kode, nama, alamat, tanggal berangkat, jumlah, dan nomor HP. Nah, tabel transaksi ini berelasi ke semua tabel. Karena semuanya harus melalui transaksi. Karena telah membuat database, selanjutnya kita ke PHP Storm. Di sini kita terlebih dahulu membuat model terlebih dahulu, yaitu model transaksi. Di mana model ini menghubungkan controller ke database-nya, khususnya ke tabel transaksi. Dan selanjutnya ke controller bagian transaksi. Dan di sini transaksi ada function-nya, yaitu function sifat. Untuk menyimpan data, yaitu function hapus untuk menghapus data, dan function create untuk membuat data baru, serta ada function create untuk menampilkan data, dan function update untuk mengupdate data, function delete untuk menghapus data, function edit untuk mengedit data, dan function list transaksi untuk mengisi data transaksi. Setelah itu, kita harus tulis di bagian root, di bagian web. Di sini sudah saya tulis function dan link yang akan menghubungkan controller dan view. Selanjutnya, kita di view
di view ini ada dua bagian, yang kedua yaitu from transaksi di bagian from edit. Nah, di sini ada tambah data. Nah, di tambah data kita masukkan kode. Terserah mau kode di angka berapa. Selanjutnya nama wisata. Gunung. Tempat gunung. Nah, selanjutnya alamat. Tanggal dan jumlah orang. Serta nomor HP-nya. Kemudian simpan. Setelah transaksi berhasil disimpan, kemudian kita cek database bagian transaksi atau bagian tabel transaksi tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita coba edit, yaitu bagian lompat gunung. Kita edit. Ini nama wisatanya. Dan jumlah orang. Dan cek ke data base-nya. Sudah disimpan, cek ke database-nya. Nus, belum diangkat Nus. Astagfirullahaladzim. Kemudian selanjutnya di fungsi hapus, kita coba hapus data dari gunung.